Dalam era kegelapan baru, umat manusia mencoba mencegah ekologi yang akan terjadi dengan berbagai cara. Salah satunya dengan berinvestasi secara besar-besaran dalam penelitian teknologi genetik. Tapi sangat disayangkan, semua itu gagal dan sia-sia, membuat virus dan organisme hasil rekayasa terlepas ke alam terbuka, menyapu tanaman, hewan, serta populasi manusia secara besar-besaran. Di balik semua itu muncullah sebuah kelompok kecil yang berkembang di kota tertutup yang bernama Citadel. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan balik lagi bersama saya Ben yang akan menemani kalian. Sebuah film science fiction besutan sutradara Christina dan Bruno Semper ini akan menggambarkan tentang kehidupan di zaman kegelapan baru ketika umat manusia berusaha mencegah krisis ekologi yang akan datang. So, langsung saja kita ke alur cerita filmnya, Vesper. Selagi orang lain bergelut untuk bertahan hidup demi mendapat makanan, para warga juga mengandalkan benih hasil barter dari Citadel. Meski begitu, benih-benih yang didapat hanya untuk sekali panen. Hal itu bisa dibuktikan dengan seorang gadis yang bernama Vesper dan teman robotnya yang tidak bisa memanen kembali tumbuhan mereka. Karena kurangnya bahan makanan dan obat-obatan yang tersedia, Vesper yang mempunyai keahlian khusus sering meracik berbagai macam tumbuhan dan hewan. Itu semua untuk dijadikan makanan maupun obat-obatan bagi Vesper dan juga ayahnya. Ayah Vesper sendiri mengalami sebuah penyakit langka yang sangat sulit untuk disembuhkan. Dan untungnya Vesper yang berbakti pada ayahnya mau merawat sang ayah. Dari sinilah kita bisa mengetahui kalau robot yang sering menemani Vesper merupakan ayah Vesper sendiri. Entah bagaimana caranya, Vesper yang tahu kalau sang ayah tidak bisa berbuat apa-apa lagi alias lumpuh, mengkonekkan beberapa bagian pada robot itu agar Vesper bisa terus berkomunikasi dan dekat dengan sang ayah. Selain orang-orang seperti Vesper yang sering disebut orang buangan dan juga kelompok yang tinggal di Citadel, terdapat juga sebuah kelompok yang menamakan dirinya peziarah yang sering mengumpulkan barang-barang bekas dan berpakaian hitam. Suatu hari ketika Vesper pulang dari laboratorium lamanya, ia dikagetkan dengan keadaan rumahnya yang sudah kacau balau. Saat Vesper mengeceknya, benar saja beberapa hasil penelitian dan generator miliknya telah rusak. Beruntung Vesper bisa segera memperbaiki semua itu. Atas kejadian itulah Vesper yang membutuhkan bakteri dan benih untuk bahan bakar generator dan obat bagi ayahnya menghampiri kediaman sang paman. Dan di sana ia melihat kelompok pamannya yang bernama Jonas menghabisi makhluk buatan orang-orang Citadel yang disebut Jug dengan kejam. Mengetahui maksud Vesper mendatanginya untuk membeli bakteri dan juga benih, Jonas yang tak memandang persaudaraan pun meminta imbalan darah Vesper sebagai gantinya. Akan tetapi setelah mengambil darah Vesper, Jonas malah menyuruh Vesper pulang dengan tangan kosong. Vesper yang keras kepala dan tidak mau pulang dengan tangan kosong menyelinap masuk melalui pintu belakang laboratorium milik Jonas. Untungnya salah satu kacung Jonas yang bernama Beck ini mengizinkan Vesper untuk masuk. Di sanalah Vesper langsung mengambil beberapa bakteri serta benih tumbuhan yang seharusnya ia dapatkan. Beberapa waktu kemudian, saat Vesper sedang berkeliling di hutan, ia tak sengaja menemukan seorang wanita yang terbaring lemas tak sadarkan diri.
Wanita berambut putih itu perlahan-lahan disantap dan diambil nutrisinya oleh tumbuhan parasit yang ada di sekitarnya. Beruntung Vesper yang melihat hal itu langsung menolongnya. Singkat cerita, setelah mengobati wanita itu, tak lama kemudian wanita itu pun terbangun dan mendapati dirinya sudah ada di rumah Vesper. Meskipun sudah ditentang oleh sang ayah karena Vesper telah berani membawa orang asing ke rumahnya, Vesper yang kasihan tetap berniat untuk menolong wanita yang bernama Camelia itu. Ternyata dari pakaian yang ia kenakan, Camelia merupakan seorang warga Citadel yang pada saat patroli dengan ayahnya, glider yang mereka pakai tiba-tiba mengalami kerusakan membuat mereka berdua terjatuh. Mengetahui hal tersebut, Vesper pun berjanji akan mencari ayah Camelia esok hari, karena jika melakukan pencarian pada malam hari terlalu bahaya. Keesokan harinya, Vesper dan robot sang ayah yang bernama Darius ini mencari ayah Camelia di sekitaran tempat ditemukannya Camelia. Setelah menelusuri puing-puing glider yang hancur, mereka menemukan ayah Camelia yang terkurung di dalam kapsul. Saat mereka akan menolongnya, tiba-tiba kelompok Jonas datang dan membunuh ayah Camelia. Atas kejadian itulah, Vesper dan Darius lebih memilih untuk merahasiakan kematian ayah Camelia demi mendapatkan akses menuju Citadel. Setibanya di rumah, Vesper hanya mengatakan pada Camelia kalau mereka tidak menemukan ayahnya karena area jatuhnya pesawat glider sangatlah luas. Untuk menghibur Camelia, Vesper mengajak Camelia pergi ke laboratorium lamanya. Terlihat dengan jelas tumbuhan genetik buatan Vesper yang begitu indah. Tumbuhan-tumbuhan itu bisa berkomunikasi dengan manusia, seakan-akan mengerti dengan apa yang dibicarakan manusia. Disinilah kita mengetahui kalau ayah Camelia yang telah tewas merupakan kepala peneliti hebat di seantero Citadel. When did your mother pass away? Sekembalinya di rumah, Camelia yang tidak melihat ibu Vesper menanyakan kemana ibu Vesper saat ini. Ternyata ibu Vesper telah lama pergi karena memutuskan untuk bergabung bersama para peziarah. He'll be busy with them. I'll check if it's Beberapa waktu kemudian, demi bisa pergi ke Citadel atas permohonan dari Camelia, Vesper dan juga Darius kembali menyelinap memasuki laboratorium Jonas untuk menghubungi kantor pusat Citadel. Akan tetapi, sangat disayangkan, Jonas memergoki mereka berdua sembari mengotak-ngatik Darius. Jonas mengatakan kalau perbuatan Vesper kemarin telah ia ketahui. Oleh karena itu, Jonas dengan terpaksa harus membunuh Beck yang dianggap sebagai pengkhianat. Tanpa diduga, ternyata perbuatan Jonas barusan yang mengotak-ngatik Darius membuat beberapa sistem Darius mengalami masalah. Saat Vesper mengecek keadaan Beck yang telah tewas, ia dikagetkan dengan kedatangan para anak buah Jonas yang langsung menyerangnya. Setelah dicap sebagai kelompok Jonas, Vesper yang baru tiba di rumah segera memperbaiki robot Darius. Karena kesedihannya itulah, Vesper yang keceplosan mengatakan kalau ayah Camelia telah tewas. Mendengar perkataan tersebut, Camelia meminta Vesper untuk mengantarkannya ke tempat jasad sang ayah berada. Melihat ayahnya telah tewas, raut wajah bersinar dari Camelia seketika sirna, berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Ketika Vesper mencoba untuk menghiburnya, ia tak sengaja melihat sebuah goresan kecil di punggung Camelia. Dari sinilah kita mengetahui kalau ternyata Camelia merupakan sesosok Jug.
Karena kebohongannya itulah, Vesper sangat kecewa terhadap Camelia dan segera mengusirnya. Mengetahui hal itu setelah berhasil diperbaiki, Darius yang awalnya tak mau menerima Camelia seketika menyuruh Vesper untuk mau menjaga Camelia. Karena makhluk Jug seperti Camelia bila kehilangan tuannya akan mengakhiri dirinya sendiri. We're not going anywhere, Pap. Tampaknya omongan Darius benar. Di ruangan lain terlihat Camelia yang berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Untung saja Vesper yang menuruti dan mendengar perkataan Darius dapat menyelamatkan Camelia. Di malam harinya, Vesper yang penasaran dengan sel darah yang dimiliki Camelia mencoba untuk meneliti sel darah perempuan itu. Benar saja, saat diteliti lebih lanjut, sel darah Camelia memiliki sel darah tambahan yang terkurung di dalamnya. Akan tetapi tanpa diduga, saat Camelia memainkan alat musik, sel darah tambahan Camelia perlahan-lahan bisa keluar, membentuk sebuah DNA baru yang bisa menyuburkan tanaman. Atas penemuan barunya itulah, Vesper berencana menukarkan penemuannya itu dengan tiket masuk ke Citadel, supaya mendapat izin dari Citadel untuk menyuburkan wilayah mereka. Karena sang ayah yang sedang sakit, Vesper berencana terlebih dulu mengambil beberapa obat-obatan untuk persediaan mereka di perjalanan. Setelah kepergian Vesper, tak lama kemudian Jonas yang kebetulan melintas di depan rumah Vesper memasuki rumah itu. Melihat ada Jug cantik di sana, Jonas yang sudah lama tidak mendapat belayan seorang wanita tentu saja mencoba untuk memperkaos Camelia. Beruntung sebelum hal itu terjadi, Vesper datang dan menyelamatkan Camelia. Vesper yang masih membutuhkan bantuan Jonas menawarkan kesepakatan padanya. Kesepakatan itu tak lain Vesper yang telah mengobati Jonas memintanya menghubungi kantor pusat Citadel kalau mereka menemukan DNA atau bisa dibilang kunci yang Citadel butuhkan. Setelah mengetahui hal tersebut, alih-alih memenuhi janjinya, Jonas malah menghubungi kantor pusat Citadel membocorkan informasi keberadaan Camelia. Singkat cerita, setelah mendapat kabar dari Jonas, kepolisian Citadel segera memeriksa rumah Vesper dari luar. Dengan menggunakan sebuah senjata kimia khusus, kepolisian itu berusaha membunuh Camelia dan juga Vesper. Untungnya Vesper, Camelia dan juga Darius bisa selamat dari senjata pemusnah massal itu. Demi keselamatan putrinya, Darius menyuruh Vesper pergi bersama Camelia ke wilayah Citadel. Sementara ia akan mengalihkan perhatian para kepolisian Citadel. Mendengar hal tersebut, mau tak mau Vesper yang sangat menyayangi sang ayah dengan berat hati menuruti permintaannya. Tak lama kemudian, setelah kepergian Vesper dan juga Camelia, beberapa kepolisian Citadel memasuki rumah Vesper. Melihat Darius yang terbaring lemas di atas kasur, secara gak disangka para kepolisian itu malah membunuh Darius. Saat Camelia mencoba untuk menenangkan Vesper, para kepolisian Citadel tiba-tiba sudah ada di hadapannya. Melihat hal tersebut, Vesper dan Camelia segera pergi melarikan diri. Don't touch the Red Cross. Untungnya tak butuh waktu lama. Akibat tanaman-tanaman yang ada di sekitaran hutan dan kerjasama yang sangat baik, mereka berdua bisa melumpuhkan para polisi itu. Merasa para polisi Citadel akan terus memburu mereka, dengan berat hati Camelia sengaja membuat Vesper tak sadarkan diri.
Hal itu Camelia lakukan supaya Vesper tak lagi diburu oleh para kepolisian Citadel karena dirinya akan menyerahkan diri. Beberapa jam kemudian, Vesper yang baru tersadar seketika bersedih karena ia tak dapat menyelamatkan Camelia. Sembari menelusuri puing-puing rumahnya yang telah hancur, Vesper mengubur beberapa benih yang ia miliki. Tak berselang lama, beberapa anak kecil menghampiri Vesper dan mengikuti Vesper kemanapun ia pergi. Singkat cerita, secara gak disangka tampaknya Vesper mengikuti seorang peziarah sampai ke tempat tinggal mereka. Tampak jelas, tumpukan rongsokan yang mereka kumpulkan selama ini telah menjadi sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Melihat hal itu, Vesper pun tanpa ketakutan menaiki bangunan tersebut sampai menuju puncak. Di atas menara itulah Vesper melihat kota Citadel yang begitu indah dari kejauhan. Penasaran akan hal itu, Vesper dengan nekat mendatangi kota tersebut tanpa membawa kunci yang dibutuhkan Citadel. Dan begitulah pembahasan sebuah alur film yang berjudul Vesper, sebuah film yang menggambarkan bagaimana kehidupan kelam di masa era baru. Bagaimana pendapat kalian mengenai film yang satu ini? Kalau menurut saya sendiri, film ini merupakan salah satu film science fiction terbaik yang bisa membuat kita seakan hidup pada masa saat itu. Oke, sekian pembahasan alur film dari kami. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan like aja. Dan jika kalian tidak suka dengan channel ini, silakan dislike aja. Saya Ben si paling ganteng, pamit undur diri. Bye-bye.